Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang suku Bugis. Adapun yang akan kami bahas yaitu data geografis dan demografik, kepercayaan, bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, dan konsep sehat sakit yang menjadi rutinitas masyarakat suku Bugis. Perkenalkan, nama saya Ardil Nurmadina, NIM R01191132. Baik, perkenalkan nama saya Erni Isnita, NIM R0111911034. Perkenalkan, nama saya Nur Sadila Dwi Lestari, NIM R0111911048. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Damayanti, NIM R0111911072. Baik, perkenalkan nama saya Yusmiani, NIM R0111911138. Baik, perkenalkan nama saya Julinda Barang, NIM R0111911016. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu suku Bugis. Suku Bugis adalah salah satu suku yang ada di Pulau Sulawesi. Suku Bugis sekarang tidak hanya di Pulau Sulawesi, tetapi sudah tersebar di seluruh Indonesia. Suku Bugis dikenal sebagai suku yang sangat mempertahankan harga diri akan kebudayaannya. Terbukti sekecil apapun masalahnya dan siapapun pelakunya maka akan ditindak tegas meskipun pelakunya adalah keluarga atau kerabatnya sendiri. Orang Bugis memiliki berbagai ciri yang sangat menarik. Mereka adalah contoh yang jarang terdapat di Pulau Nusantara. Mereka mampu mendirikan kerajaan-kerajaan yang sama sekali tidak mengandung pengaruh India dan tanpa mendirikan kota sebagai pusat aktivitas mereka sendiri. Itulah yang saya dapat paparkan tentang apa itu suku Bugis. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data demografik dan geografis dari suku Bugis. Suku Bugis adalah kelompok etnik yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis itu sendiri telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Adapun jumlah populasi dari suku Bugis yaitu kurang lebih 7 juta jiwa, yang dimulai dari Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk Bugis yaitu 6.395.000 jiwa. Kemudian Sulawesi Tenggara yaitu 496.410 jiwa. Kemudian Sulawesi Tengah yaitu 409.714 jiwa. Kemudian Sulawesi Barat yaitu 144.533 jiwa. Kemudian beralih ke Pulau Kalimantan yaitu Kalimantan Timur 735.839 jiwa. Kemudian Kalimantan Barat 137.282 jiwa. Kemudian Kalimantan Selatan yaitu 101.727 jiwa. Kemudian beralih ke Pulau Sumatera yaitu Jambi dengan persentase jumlah penduduk Bugis yaitu 144.349 jiwa. Kemudian Jambi dengan persentase penduduk Bugis yaitu 96.146 jiwa. Kemudian Sumatera Selatan yaitu 42.977 jiwa. Kemudian yang terakhir itu Bangka Belitung dengan persentase penduduk Bugis yaitu 37.124 jiwa. Kemudian beralih ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa yang data yang kami dapat yaitu cuma Jakarta dan Jawa Barat. Jakarta itu sendiri jumlah penduduk Bugis yaitu 68.227 jiwa. Kemudian Jawa Barat yaitu 34.548 jiwa. Kemudian untuk daerah mancanegara yaitu Malaysia 728.346 jiwa dan Singapura yaitu 15.347 jiwa. Untuk daerah Papua dan Nusa Tenggara kami belum menemukan informasi valid terkait dengan jumlah populasi yang pasti di wilayah tersebut. Sekian dan terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahasa dari suku Bugis. Bahasa Bugis adalah bahasa yang digunakan etnik Bugis di Sulawesi Selatan yang tersebar di beberapa kabupaten seperti sebagian dari Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Baru, Kota Parepare, Kabupaten Pindrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Bulukumba, dan Kabupaten Bantaeng. Masyarakat Bugis memiliki penulisan tradisional yang memakai aksara lontar. Pada dasarnya suku Bugis ini kebanyakan dari beragama Islam dari aspek budaya. Masyarakat Bugis memiliki bahasa tersendiri sebagai bahasa Bugis atau biasa dikenal dengan bahasa Wagi.
Konsonan dari uji ini pula dikenal sebagai lontara yang berdasarkan tulisan Brahmi yang telah dikenal sejak berabad-abad tahun yang lalu. Saya akan menjelaskan tentang pakaian adat dan tari khas dari suku Bugis. Masyarakat suku Bugis memiliki baju adat yang dinamakan sebagai baju bodo. Awalnya baju ini dibuat dengan lengan pendek tanpa memakai dalaman. Seiring perkembangan zaman, baju ini dibuat menutupi aurat karena pengaruh Islam. Selanjutnya ada tari khas suku Bugis. Yang pertama ada tari Paduk Pabosara. Tarian ini bermakna sebagai penyambutan tamu yang telah hadir dalam suatu acara. Yang kedua ada tari Pakarena. Tarian ini mencerminkan suatu sifat lemah lembut dan sopan santun dari seorang wanita. Yang ketiga ada tari Pagelu. Tarian ini digunakan untuk menyambut seseorang yang pulang dari berperang. Tarian ini menyimpan suatu peribahasa, yaitu jangan sampai kacang lupa pada kulitnya. Intinya, kita seharusnya sudah selalu mengingat jasa-jasa pahlawan kita. Mungkin itu saja saya dapat jelaskan mengenai pakaian dan tari khas dari suku Bugis. Terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kepercayaan dari suku Bugis. Jadi, masyarakat suku Bugis mayoritas menganut agama Islam. Banyak yang mengatakan bahwa Islamisasi suku Bugis secara formal dimulai pada abad ke-17, di mana kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan menjadikan agama Islam sebagai agama resmi. Nah, kepercayaan lain yang dianut oleh suku Bugis adalah kepercayaan Tolotang. Nah, kitab suci dari penganut agama ini adalah Lagaligo, di mana kitab tersebut diamalkan secara turun-temurun, secara lisan dari seseorang uwa atau tokoh agama kepada pengikutnya. Di sini saya akan membahas makanan atau minuman khas Bugis. Nah, banyak sekali makanan atau minuman dari suku Bugis ini. Makanan sendiri itu salah satunya adalah buras atau burasa. Buras ini sendiri merupakan makanan yang menjadi sebuah tradisi yang harus dihadirkan ketika perayaan keluarga khusus atau hari libur keagamaan tiba. Sedangkan minuman sendiri tidak juga ada banyak, tetapi yang akan saya jelaskan di sini itu yaitu minuman saraba. Saraba ini merupakan minuman yang terbuat dari bahan utamanya itu jahe. Saya akan membahas mengenai pola kebiasaan makan orang Bugis. Nah, di orang Bugis sendiri ini memiliki beberapa aturan saat menyantap makanan. Yang pertama, saat bertamu jangan menolak saat dipanggil makan. Yang kedua, diutamakan makan bersama. Yang ketiga, penyajian makanan. Penyajian makanan ini sendiri biasanya tuh lauk pauknya itu diletakkan di dalam besi atau nampan yang berbentuk lingkaran. Terus nasinya itu diletakkan di luar nampan dan disertai juga dengan wadah atau tempat untuk mencuci tangan. Yang keempat itu mendahulukan tamu atau orang yang lebih tua ketika makan. Terus yang kelima, tidak memegang alas piring saat makan. Yang keenam, sisakan sedikit makanan sebelum menambah makanan lagi. Yang ketujuh, jangan sisakan sedikit pun saat makan. Saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan yang ada di suku Bugis. Sistem kekerabatan masyarakat Bugis disebut dengan Asia Jingeng, yang tergolong di bilateral atau lebih tepat parental, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti lingkungan pergaulan hidup dari ayah maupun dari pihak ibu atau garis keturunan berdasarkan kedua orang tua. Hubungan kekerabatan ini menjadi sangat luas disebabkan karena selain ia menjadi anggota keluarga ibu, ia juga menjadi anggota keluarga dari pihak ayah. Hubungan kekerabatan dihitung dimulai dua jalur, yaitu hubungan kerabat sedarah yaitu disebut dengan siajeng, dan hubungan kerabat karena perkawinan yang disebut sebagai si tepat-tepat. Mungkin itulah yang saya dapat paparkan mengenai sistem kekerabatan yang ada di suku Bugis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang praktek budaya sehat sakit yang dipercayai oleh masyarakat Bugis. Adapun praktek budaya sehat sakit yang dipercayai oleh masyarakat Bugis lebih mengarah ke terapi komplementer, di mana lebih banyak mengatasi masalah penyakit dengan pengobatan tradisional. Sesungguhnya, masyarakat Bugis sebagaimana halnya suku-suku bangsa lain di Indonesia, sejak lama telah memiliki sistem pengetahuan tentang pengobatan tradisional yang bersumber dari kearifan lokal mereka. Obat tradisional yang dimaksud adalah obat-obatan yang diolah secara tradisional.
turun-temurun berdasarkan resep nenek moyang, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan setempat, baik bersifat magic maupun pengetahuan tradisional. Pada masyarakat Bugis, di mana dalam bidang kesehatan selain mempercayai praktik dokter, juga masih memiliki kepercayaan yang besar terhadap peran para penyembuh tradisional seperti Sandro. Oleh sebab itu, tidak heran jika di daerah ini masih dijumpai sejumlah penyembuh tradisional yang dapat menyembuhkan macam-macam penyakit, baik penyakit fisik maupun mental. Dalam praktik pengobatan, selain memanfaatkan tanaman sebagai bahan baku, juga menggunakan unsur budaya asli seperti mantra yang diucapkan dalam bahasa daerah setempat dan disertai pembacaan ayat-ayat tertentu yang dicuplik dari Al-Quran.